Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan praktikum genetika, yaitu model perbandingan genetik menurut Mendel. Presentasi ini akan dibacakan oleh pemateri sekaligus anggota kelompok 7, yaitu Intan Diana Horenisa, Rahmat Hidayat, Rifkoh Azkia, Shani Kumeradam, dan Sofia. Hasil laporan pertama-tama akan disampaikan oleh Rifkoh Azkia. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari praktikum model perbandingan genetik menurut Mendel yaitu tiap sifat dari makhluk hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan yang dikenal dengan gen. Sepasang gen ini, satu berasal dari induk jantan dan yang lain dari induk betina. Gen yang sepasang ini disebut satu alel. Dan gen yang sealel akan memisah satu dengan lainnya pada waktu gametogenesis. Peristiwa pemisahan ini disebut dengan hukum segregasi secara bebas. Pada persilangan monohibrid, prinsip segregasi secara bebas dapat dibuktikan dengan mengawinkan suatu jenis organisme dengan mengamati satu tanda beda pada organisme tersebut. Persilangan antara generasi filial atau F1 akan menghasilkan generasi F2 yang terdiri dari dua macam fenotip dengan rasio 3:1 atau tiga macam genotip dengan rasio 1:2:1. Pada persilangan dihibrid, gen-gen yang terletak pada kromosom yang berbeda akan berpasangan secara bebas ketika gametogenesis, sehingga akan menghasilkan 4 macam fenotip dengan perbandingan 9:3:3:1. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini diantaranya 1. Untuk membuktikan perbandingan menurut Mendel 1:2:1 untuk rasio genotip dan 3:1 untuk rasio fenotip pada persilangan monohibrid, serta perbandingan fenotip 9:3:3:1 pada persilangan dihibrid. Yang kedua, menghitung X2 untuk menguji data hasil pengamatan. Dan yang ketiga, menginterpretasi nilai X2 setelah dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel. Gen adalah bahan genetik yang terkait dengan sifat tertentu. Sebagai bahan genetik, tentu saja gen diwariskan dari satu individu ke individu lainnya. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang dinamakan alel. Ekspresi dari alel dapat serupa, tetapi orang lebih sering menggunakan istilah alel untuk ekspresi gen yang secara fenotipik berbeda. Gregor Mendel telah berspekulasi tentang adanya suatu bahan yang terkait dengan suatu sifat atau karakter di dalam tubuh suatu individu yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menyebutnya faktor. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel itu akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelnya. Nah, secara garis besar, hukum ini mencakup 3 pokok. Di antaranya, 1. Gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Ini adalah konsep mengenai alel. Kemudian, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantanan, satu dari tetua betina. Yang terakhir, jika sepasang gen, hal ini merupakan dua alel yang berbeda. Alel dominan akan terekspresikan, alel resesif tidak terekspresikan, tetapi akan diwariskan pada gamet yang dibentuk. Selanjutnya, laporan akan disampaikan oleh Sofia. Baik, untuk selanjutnya, monohibrid adalah persilangan antara dua spesies yang sama dengan satu sifat yang berbeda. Persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel 1 atau yang disebut dengan hukum segresi. Nah, Mendel pertama kali mengetahui sifat monohibrid ini pada saat ia melakukan percobaan penyilangan terhadap kacang ercis. Sehingga sampai saat ini, dalam persilangan monohibrid selalu berlaku hukum Mendel 1. Akan tetapi, selama hidupnya, ia belum pernah mengetahui sifat keturunan modern. Ia belum pernah mengetahui adanya sifat kromosom dan gen, apalagi asam nukleat yang membina bahan genetik itu. Ia hanya menyebut bahan genetik itu dengan faktor penentu atau disingkat dengan faktor.
Selanjutnya, persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat yang berbeda. Misalnya, persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tanaman ercis berbiji kisut dan berwarna coklat. Dalam genetika, chi-square seringkali digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari suatu percobaan itu sesuai dengan rasio yang kita harapkan atau tidak. Di dalam suatu percobaan, jarang sekali kita memperoleh data yang sesuai dengan yang kita harapkan. Hampir selalu menjadi penyimpangan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar penyimpangan itu dapat diterima dan seberapa sering terjadinya atau berapa besar peluang terjadinya. Nah, jawabannya dapat dicari dengan rumus uji X kuadrat. Nah, semakin kecil nilai X kuadrat menunjukkan bahwa data yang diamati semakin tipis, perbedaannya dengan yang diharapkan. Sebaliknya, semakin besar X kuadrat menunjukkan semakin besar pula penyimpangannya. Batas penyimpangan yang diterima atau besar peluang terjadinya nilai penyimpangan yang dapat diterima hanya satu kali dalam 20 percobaan. Selanjutnya, laporan akan disampaikan oleh Intan Diana Hoirunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Diana Hoirunisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai laporan dari praktikum yang sudah kelompok kami kerjakan mengenai model perbandingan genetik menurut Mendel. Selanjutnya mengenai metodologi, karena kita di sini melakukan dua pengujian mengenai monohibrid dan dihibrid. Langkah pertama untuk monohibrid, kita siapkan dua warna kancing yang masing-masing jumlahnya 25 buah. Kelompok kita di sini memilih warna merah untuk menunjukkan sifat dominan dan warna putih yang menunjukkan sifat resesif. Nah, selanjutnya kita siapkan dua wadah. Satu wadah menunjukkan gamet betina dan satu wadah lagi menunjukkan gamet jantan. Nah, masing-masing wadah ini diisi kedua warna kancing yang sudah kita siapkan masing-masing 25 buah. Selanjutnya, lakukan pengambilan secara acak satu kancing dari kotak 1 dan satu kancing dari kotak 2. Kemudian, pasangkan dan catat macam dan jumlah fenotip serta genotip di dalam tabel. Kemudian, dengan cara yang sama, lakukan terus sampai kancing-kancing dari kedua kotak habis terambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifko Askia, NIM 119702074. Di sini saya akan mempraktikkan persilangan monohibrid. Di sini telah tersedia dua kancing yang memiliki warna berbeda, yaitu warna merah dan warna putih. Warna merah di sini sebagai dominan dengan genotip M besar, sedangkan yang berwarna putih sebagai resesif dengan genotip M kecil. Nah, bisa kita lihat di sini dua kancing tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Yang berwarna merah memiliki bentuk yang lebih besar, diibaratkan sebagai jantan. Sedangkan yang berwarna putih memiliki bentuk lebih kecil, diibaratkan sebagai betina. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Seperti ini. Kemudian, pisahkan kancing jantan dan kancing betina menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari 25 buah kancing. Seperti ini. Setelah itu, campurkan 25 buah kancing jantan dan 25 buah kancing betina ke dalam suatu tempat atau wadah yang berbeda. Lalu dicampurkan. Lalu, lakukan pengambilan secara acak, satu kancing dari wadah pertama dan satu kancing lagi dari wadah kedua dengan mata tertutup. Ambil, lalu pasangkan seperti ini. Lakukan kembali. Ambil, lalu pasangkan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga kancing-kancing dari kedua tempat tersebut habis terambil.
catat macam dan jumlah fenotip serta genotip dari hasil percobaan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan untuk di hibrid digunakan 4 warna kancing untuk persilangan di hibrid masing-masing 25. Kelompok kami memilih warna pink untuk genotip M besar yang menunjukkan sifat dominan, dan warna kancing putih yang menunjukkan genotip M kecil yang menunjukkan sifat resesif. Kemudian warna biru menunjukkan gamet H besar yang menunjukkan sifat dominan, dan kancing berwarna ungu dengan gamet H kecil yang menunjukkan sifat resesif. Nah, untuk langkah kerjanya yang dilakukan adalah pertama, pisahkan 25 pasang kancing dari setiap warna masing-masing menjadi 2 bagian yang sama sebagai gamet jantan yang ditunjukkan dengan kancing menonjol dan gamet betina yang ditunjukkan dengan kancing melekuk. Setelah itu, campurkan gamet jantan masing-masing dari kancing pink dan kancing putih. M kecil juga gamet betina masing-masing dari kancing pink dan kancing putih. Kemudian pasangkan secara acak. Kelompok kancing ini disebut kelompok A. Selanjutnya lakukan seperti pada nomor 2, langkah sebelumnya ya, untuk kancing biru dengan kancing ungu. Dan kelompok kancing ini disebut kelompok B. Kemudian pertemukan setiap pasangan kancing dari kelompok A dengan kelompok B sampai habis. Catat macam dan jumlah fenotip dalam tabel. Terakhir, hitung perbandingan fenotip yang diperoleh dengan uji X pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya mari kita lakukan uji coba mengenai persilangan di hibrid. Persilangan di hibrid itu merupakan persilangan antar 2 individu yang sejenis tetapi melibatkan 2 sifat yang berbeda. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam uji coba kali ini yaitu 50 kancing genetik. Di sini ada warna putih, warna biru, warna ungu, dan warna pink. Nah, mula-mula kita masukkan 50 kancing genetik pada setiap wadah jantan dan betina dengan mencampurkan 2 gamet yang berbeda. Pertama kita gunakan warna putih dan pink. Setelah tercampur, kita ambil secara random dan bersamaan pada 2 wadah ini, lalu disilangkan. Nah, kita lakukan cara tersebut hingga kancing-kancing dalam wadah ini habis. Selanjutnya, kita aplikasikan cara tersebut pada gamet warna biru dan warna ungu. Lakukan cara ini hingga kancing dalam wadah habis. Nah, untuk hasil persilangan antara gamet pink dan putih kita beri nama kelompok A, untuk biru dan ungu kita beri nama kelompok B, dan terakhir itu kita silangkan antara kelompok A dan kelompok B, maka akan didapat 9 genotip, 4 fenotip dalam 3 kali persilangan. Selanjutnya, laporan akan disampaikan oleh Shani Kumair Adam. Hasil percobaan monohibrid didapatkan genotip A besar sebanyak 12, genotip A besar A kecil sebanyak 26, genotip A kecil sebanyak 12, dengan jumlah total 50 dan perbandingannya 1:2:1 yang berjumlah 4. Sementara hasil fenotip didapatkan warna merah sebanyak 38, warna putih sebanyak 12, dengan total 50 buah.
perbandingannya yaitu 3:1 yang berjumlah 4. Selanjutnya, laporan akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat. Baik, untuk yang di hibrid, genotip M besar B besar didapat 27, M besar B kecil didapat 15, M kecil B besar didapat 13, M kecil B kecil didapat 5, jumlahnya 50. Dengan perbandingan 9:3:1:16. Lalu fenotip yang didapat, pink biru didapat 27, pink ungu didapat 10, putih biru didapat 8, putih ungu didapat 5, jumlahnya 50. Dengan perbandingan 9:3:1:16. Kemudian untuk chi-square atau chi kuadrat adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus data yang diambil untuk diamati. Lalu yang di tabel dicari observasi harapan deviasi D⁻². Setelah itu kita mendapatkan hasil X⁻² atau chi-square-nya. Lalu observasi adalah hasil yang didapat ketika kami melakukan praktikum, sedangkan harapan adalah jumlah seharusnya ketika dihitung menggunakan rumus. Dan untuk deviasi adalah observasi dikurangi harapan. Untuk mengetahui X⁻² yang rumusnya D⁻²/E, maka kita harus mempangkatkan deviasi. Hasil pangkatnya tertera di tabel. Baik, kesimpulan yang didapatkan dari percobaan ini adalah persilangan monohibrid adalah suatu persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Persilangan dihibrid adalah suatu persilangan atau pembastaran dengan dua sifat berbeda. Tiap sifat dari organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan gen, satu induk jantan, lainnya dari induk betina. Selanjutnya, terbukti bahwa perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1, atau hampir mendekati yang dibuktikan dengan uji chi-square. Chi-square adalah analisis genetika Mendel dapat digunakan secara efektif untuk membuktikan kebenaran dari perbandingan hasil percobaan sehingga data dan hasil yang didapat semakin valid. Yang terakhir, pada percobaan persilangan dihibrid, rasio fenotipnya menyimpang dari teori. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.